المعاملة معه فوز وسعادة Sungguh bermuamalah kepada Allah Ta'ala keberuntungan yang hakiki. في الغيب وفي الشهادة. Di dalam keadaan yang gaib maupun dalam keadaan yang nyata. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Beliau kembali mengulangi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada kalian. ينازل القلوب فرح من اعتقادنا أن الله يحب هذه التوجهات. Sungguh hati saya sangat bergembira. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suka pendekatan yang semacam ini dari kita menuju kepada Allah. وينظر إلى أهل هذه الإقبالات. Dan Allah Ta'ala memandang kepada semua orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Ta'ala di momen ini. ولكل وجهة هو موليها. Dan sungguh setiap arah Allah Ta'ala yang mengarahkan untuk mendekat kepadanya. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوما في جماعة من أصحابه في مجلس. Suatu kali Rasulullah bersama para jamaah sahabat-sahabatnya di suatu majelis. فأقبل 3 نفر. Maka datang 3 orang mendekat di majelis itu. فأما أحدهم فرأى مكانا وسط القوم ودخل وجلس فيه. Salah seorang mereka melihat di tengah-tengah majelis itu ada celah kosong, maka dia masuk dan mendekat. وأما الثاني فاستحيا فجلس وراء القوم. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk maju, maka dia duduk di bagian paling belakang. وأما الثالث فانصرف قلبه عن الرغبة في الجلوس في مجلس رسول الله وذهب إلى شغل نفسه. Adapun orang yang ketiga, maka dia enggak ada keinginan untuk dekat, untuk hadir, maka dia pergi, ada keperluan lain, dia enggak mau hadir. فلما كمل المجلس قال رسول الله ألا أخبركم بخبر الثلاثة. Ketika selesai majelis, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, maukah kalian, saya akan memberitakan kepada kalian tentang 3 orang tersebut. قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله إليه. Adapun orang pertama, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya dan menampungnya. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. Adapun orang yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun juga malu kepada orang itu. قال العلماء ومن استحيا الله منه لم يعذبه. Ulama berkata, apabila Allah malu dari seorang hamba, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hamba itu. قال نبينا وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. Nabi kita berkata, adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari Allah menjauh, maka Allah pun juga berpaling dari hamba tersebut dan menjauh. فمجيئكم هذا إقبال على الله. Dekatnya dan datangnya kalian ke sini adalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. نكون ما بين أحد هذين الاثنين. Dan kita menjadi salah seorang dari 2 orang yang mulia tadi. إما من أوى إلى الله فأواه الله تعالى. Orang kriteria pertama yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maju untuk dekat kepada Allah sehingga Allah taala tampung dan menerimanya. وهو الذي حضر منا بصدق إقبال وتوجه. Dan itulah orang yang hadir di antara kita dengan kesungguhan ingin kembali dan dekat kepada Allah. وإرادة إصغاء وإنصات وعمل. Datang karena keinginan untuk menyimak dan mengamalkan. وتقرب إلى الله عز وجل. Semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. وما بين الثاني من استحيا من الله فاستحيا الله منه. Adapun juga kriteria yang kedua adalah orang yang malu kepada Allah hingga Allah pun juga malu kepada hamba itu. وكلاهما فائز وأحدهما أعظم فوزا من الآخر. Dua-duanya beruntung, tapi salah satunya lebih untung daripada yang kedua. الحمد لله وليس فينا من أعرض عن الله. Alhamdulillah, enggak ada satupun di antara kita yang berpaling dari Allah. أيها الأحباب في الله. Wahai kekasih-kekasihku yang aku kasihi karena Allah. أيها الإخوان والأخوات في الله. Wahai para saudara-saudari karena Allah. مكون الكون جل جلاله له حكم عظيمة في الخلق والإيجاد. Pencipta alam semesta memiliki hikmah dan tujuan di dalam menciptakan. ومما نبأنا به وأطلعنا عليه لأن ينال المكلف على ظهر هذه الأرض نصيبا من حقائق سعادة الأبد. Dan di antara yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan orang-orang manusia yang dewasa dari makhluk-makhluknya untuk membuka kesempatan bagi mereka meraih keberuntungan yang terbesar di dalam kehidupan mereka. بواسطة الإيمان به تعالى. Dengan melalui perantara keimanan kepada Allah والعمل بأمره واجتناب منهى عنه. dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. وتولع القلب به وكثرة ذكره.
dan hati terobsesi dengan Allah dan banyak zikir kepadanya. فهذه أسباب نيل الطمأنينة في الدنيا. Ini adalah cara dan media untuk meraih ketentraman batin di dunia. والدنيا ملآنة بأسباب متعددة اختبرنا الله بها وفيها. Dan dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat risau, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dunia. ومختلف الأسباب يمكن أن يوصل إلى كسب المال. Banyak hal, banyak perkara yang bisa menjadi sebab seseorang meraih keuntungan harta. ويمكن أن يوصل إلى كثرة الأتباع والأشياء وإلى نيل الجاه والشهرة. Banyak cara untuk seseorang meraih kedudukan ataupun popularitas. ويمكن أن يوصل إلى الإمارة. Dan juga banyak cara untuk menyampaikan orang kepada kedudukan. ويمكن تحصيل أنواع المآكل والمشارب. Dan banyak juga cara untuk mendapatkan makanan, minuman yang beragam. ويمكن تحصيل أنواع الملابس. Ataupun juga beragam pakaian. وأنواع المراكب والمساكن. Ataupun juga beragam kendaraan dan tempat tinggal. وأنواع الملذات. Dan beragam kelezatan, banyak cara untuk meraihnya. ولكن لا يمكن بشيء من هذه الأسباب إدراك ونيل الطمأنينة القلبية في الدنيا والسعادة الكبرى في الآخرة إلا بسبب واحد. Namun dari segala upaya dan segala apa itu semuanya, enggak mungkin bagi seseorang, enggak menyebabkan orang meraih ketumakninah, ketentraman batin, ketenangan di dunia dan akhirat kecuali hanya dengan satu sebab dan satu cara. الإيمان بالحق تعالى وتقواه. Dengan iman kepada Allah yang maha hak, yang maha benar, dan juga bertakwa. من غير هذا ما يمكن أن تكتسب في الدنيا الطمأنينة والسكينة والاستقرار النفسي. Tanpa iman dan takwa enggak mungkin seseorang meraih ketentraman, kedamaian, dan juga kenyamanan batin. بل الذين أغرقوا واتسعوا